tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini di media sosial dikagetkan dengan Pak Dahlan Iskan yang mengatakan bahwasanya beliau menjadi anggota Buddha Seci. Nah, Buddha Seci ini berasal dari Taiwan ya, atau Tiongkok, yang didirikan oleh Chen Yen, organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan juga di bidang agama. Di dalam agama ini tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada tempat ibadah. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci, yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Bahkan di video lain bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini sedang melakukan ritual ibadah. Bagaimana dalam Islam tanggapannya? Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk. Gitu kan. Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Kita ketahui bahwasanya setiap manusia bisa saja
keluar dari agama yang hak ini. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan, agar kawan tersebut tidak bisa mempengaruhi keagamaan kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man khalil." Seseorang yaitu di atas agama sahabatnya. Hendaklah ia melihat dengan siapa ia bersahabat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, karena seseorang ini akan mempengaruhi agama kita. Di dalam pembukaan pidato biasanya dikatakan, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada seseorang pun yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga rutinitas ibadah keistiqomahan kita, agar kita tidak tersesat dari agama yang benar ini. Bahkan kita dianjurkan untuk sering berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Rasulullah SAW pun menganjurkan doa ketika kita bersujud di akhir ketika kita sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas jalan agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikanlah hati kami di atas jalan ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah agar kita istiqomah di jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling Allah ridhoi itu agama Islam. Barakallahu fikum. Menyimak ceramah beliau tadi bahwa beliau sudah menjadi anggota satu agama namanya Buddha tadi, di mana agama itu berkeyakinan ya, tidak perlu adanya tempat ibadah, tidak perlu adanya sembahyang, doa ya. Itu jelas-jelas murtad. Mana agama yang tanpa tempat ibadah? Pak Dahlan Iskan kenapa bisa jadi seperti ini? Biasanya kan Pak Dahlan Iskan ini dikenal sebagai orang yang beragama Islam dan cukup religius juga. Kalau kita lihat jejak karirnya pun luar biasa. Beliau itu mantan Direktur Utama Jawa Post Group, juga mantan Direktur Utama PLN ya, Perusahaan Listrik Negara. Bahkan beliau itu juga mantan Menteri BUMN tahun 2011 sampai 2014. Yang membuat orang sangat kaget sebenarnya, loh kok Pak Dahlan Iskan jadi begini? Dulunya kan kita tahu beliau ini adalah orang yang religius, beragama Islam yang sangat kuat. Pak Dahlan Iskan itu orang baik. Saya akrab dengan beliau sejak muda. Bahkan kemudian santri saya yang hafal 30 juz Al-Quran, 36 orang diumrohkan oleh Pak Dahlan. Beliau banyak bertanam jasa. Kemudian saya dikirimi video tentang ceramahnya itu, kemudian tentang ritual yang bawa patung itu. Saya harus berbicara karena supaya penyanyi tidak mencela. Penyanyi justru harus nengok diri sendiri. Na'udzubillah, belum tentu loh kita bisa bertahan dalam Islam ini sampai akhir hayat. Belum tentu. Lihat kondisinya.
Orang sehebat Pak Dahlan Iskan ada gangguan seperti itu. Apalagi kerocok-kerocok di Al-Qadar Nganjuk sana itu. Iman ecek-ecek, jangan maitu. Apa maitu, Mas? Jangan mencela, ojo ngrasani. Belum tentu kita. Saya sendiri tuh selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu ijazah Nabi loh ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya dalam agamamu. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW dibaca sesudah tasyahud sebelum salam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lewat ini, sebab kita juga tidak bisa menjamin diri kita ini bagaimana nanti akhir hidup kita kan. Kita memang selalu berharap husnul khotimah, selalu berharap tetap bertauhid, tetap Islam. Iyalah harapan kita, tapi kita kan tidak tahu. Maka harus berdoa ihdinas shiratal mustaqim, itu ya itulah, supaya kita berada di jalan yang lurus dan tidak maido yang seperti Pak Dahlan. Pak Dahlan diuji oleh Allah SWT. Ya ujian, entahlah soal alasan, soal background, saya sudah mendapatkan banyak informasi, tapi endingnya saya berharap penjenengan satu, jangan maido. Dua, harus ngesakne. Tiga, mendoakan. Sekarang saya ajak mendoakan beliau, orang yang berjasa besar bagi pesantren ini, pesantren Tahfidz Al-Qadar. Moga-moga beliau mendapatkan hidayah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.